beribadah di gereja karena situasi dan kondisi saat ini sedang ada wabah COVID-19. Untuk itu adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu Gereja POK Talangbutu menghimbau kepada adik-adik untuk selalu mentaati protokol kesehatan, cuci tangan, cuci kaki, apabila habis berpergian kemana-mana, selalu kita membersihkan tubuh kita. Apabila kita keluar dalam keadaan situasi dan kondisi kita, gunakan masker, gunakan jaket, dan setelah kita pulang ke rumah, kita kembali untuk membersihkan tubuh kita. Baik adik-adik, hari ini ada sukacita, ada damai sejahtera, kita kembali bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini kakak dan guru-guru sekolah minggu berada di gereja kita POK Talangbutu. Ada sukacita? Mari kita semua berdiri, mari kita bernyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini Minggu, kita bersatu dalam doa. Ikuti ya, kita akan bernyanyi Ibu Jari. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis buat cincin, jari pinggir ku sayang, ku berikan 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik, doanya diikuti ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena di pagi hari ini, di hari Minggu, kami boleh kembali menghadap Engkau ya Tuhan. Di dalam kondisi saat ini Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap rindu
bersukacita menghadap Engkau, menaikkan puji-pujian sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami ingin selalu memuliakan Tuhan melalui pujian, melalui persembahan kami, dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing melaksanakan ibadah ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang baik hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, pimpin dan sertai ibadah kami ini Tuhan, walaupun kami tidak beribadah di gereja, tapi Engkau beserta kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kondisi saat ini. Kami berharap kondisi ini cepat berlalu dan kami juga boleh kembali beribadah di gereja bersama dengan teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu, dan anak-anak yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Giri, kita tetap menggerakkan badan kita supaya kita tetap sehat. Kita bernyanyi sebuah lagu. Adik-adik tahu ini? Dikepak-kepakkan apanya? Sayangnya kita akan berolahraga. Ayo adik-adik, mari kita bernyanyi semua. Dikepak-kepakkan sayangnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat.
adik-adik masih ingat nggak? Ada loh yel-yel kita sebelum hidup ibadah kalau kita sekolah minggu. Masih ada yang ingat nggak? Nah, kalau misalnya adik-adik sudah pada lupa, Kak Giri mau ingatkan nih ya, yel-yel tentang sukacita. Jadi, kalau misalnya nanti Kak Giri bertanya, ada sukacita? Adik-adik menjawab, ada. Lalu Kak Giri bertanya lagi, mana dia? Nah, adik-adik jawab lagi, ini dia, ini dia, ini dia. Siap ya adik-adik ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Ada sukacita adik-adik? Mana dia? Hore, puji Tuhan. Kita percaya bahwa sampai hari ini kita bersukacita karena pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik silakan dibuka Alkitabnya. Bagi adik-adik kelas besar yang sudah bisa baca, ayo diikutin ya di rumah masing-masing. Ya, Kak Giri akan baca dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Sekali lagi, Markus pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Kak Giri baca ya. Di bawah judul perikop, siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah tentang bagaimana murid-murid Yesus ingin menjadi yang terbesar atau ingin menjadi yang terhebat. Nah, adik-adik, di dalam perjalanan murid-murid Yesus bersama dengan Yesus pada waktu itu, mereka menuju ke suatu tempat yang namanya Kapernaum. Coba sebutkan ya adik-adik, apa nama tempatnya? Kapernaum. Nah, adik-adik, tapi sebelum mereka sampai di Kapernaum, ternyata di sepanjang perjalanan murid-murid itu sedang bertengkar. Ya, mereka bertengkar satu dengan yang lain. Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa ya yang mereka pertengkarkan? Mereka lagi berebut mainan apa ya? Atau mereka sedang berebut ayam goreng? Bukan adik-adik. Ternyata mereka bertengkar karena mereka mau jadi yang terhebat. Mereka mau jadi yang terbesar di antara semuanya. Nah, akhirnya mereka ribut. Mereka bertengkar di tengah jalan. Yang satu mengatakan, aku yang paling besar. Kan aku yang paling tua di antara kalian semua. Yang lain berkata, bukan kamu. Aku yang paling hebat. Aku yang paling terbesar di antara kalian. Kan kalau Yesus kemana-mana kan saya yang selalu dibawa. Mau pelayanan di mana saya selalu dibawa. Lalu yang lain berkata, bukan. Saya yang paling hebat. Kan saya punya semuanya. Ya, saya juga adalah murid yang pertama yang dipanggil Yesus untuk mengikut dia. Jadi adik-adik, pada waktu itu murid-murid Yesus bertengkar tentang itu. Mereka mau jadi yang terhebat. Nah, kira-kira Yesus di mana ya pada waktu itu? Yesus ada di situ adik-adik. Tapi Yesus hanya mendengar
sila. Yesus menasihati murid-muridnya supaya mereka, kalau mereka mau jadi yang terhebat, menjadi yang terbesar, mereka harus jadi teladan. Tapi jadi teladan seperti apa ya adik-adik? Jadi Tuhan Yesus mau supaya murid-murid pada waktu itu menjadi teladan dalam kerendahan hati. Nah, kira-kira kerendahan hati seperti apa ya adik-adik? Nah, Yesus kembali mengatakan kepada mereka, rendah hati itu adalah mau saling menolong satu dengan yang lain. Nah, pada saat itu murid-murid itu baru tersadar, oh ternyata kalau untuk menjadi yang terhebat, menjadi yang terbesar, kita harus siap untuk menjadi teladan. Kita harus menjadi saksi dalam kerendahan hati. Dengan cara apa? Salah satunya adalah saling menolong, saling membantu, saling melayani. Nah, adik-adik, kita kan pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kita kan anak-anak Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita, ya, kalau kita mau jadi anak-anak yang hebat, kalau kita mau jadi anak-anak yang terbesar, maka kita juga harus siap menjadi teladan. Ya, walaupun kita masih kecil, kita bisa menjadi teladan. Dengan cara apa? Dengan cara saling menolong. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari rumah kita masing-masing. Tapi kan saya masih kecil Kakak Giri, ya. Gimana saya mau bantu di rumah? Contohnya nyuci piring, menyapu. Kan saya masih kecil Kak Giri. Nah, adik-adik, siapa aja di sini kelas kecil? Adik Queen, adik Tessa, adik Ori, adik Joan, ya banyak ya. Nah, mungkin adik-adik belum bisa tuh nyapu, belum bisa tuh cuci piring. Tapi adik-adik kan suka bermain nih, ya. Pasti banyak mainan kan di rumah. Nah, ini adik-adik, kalau misalnya udah selesai bermain, kan bisa kita membantu mama dan papa selesai bermain. Kita bereskan mainan kita kumpulkan di tempatnya. Nanti kalau sudah saatnya mau bermain lagi, kita bongkar lagi. Tapi kalau sudah selesai bermain, kita kumpulkan lagi. Nah, itu salah satu cara kita untuk menolong mama dan papa kita di rumah. Nah, kalau untuk yang lebih besar, itu kan sudah hebat tuh, udah bisa nyapu. Iya, bisa membantu mama di rumah, menyapu lantai, mengepel, atau habis makan bisa menaruh piring untuk ke tempat cuciannya. Atau kalau udah ada yang bisa cuci piring, silakan mau cuci piring. Jadi dengan cara-cara yang kecil seperti itu, kita sudah bisa menjadi yang terhebat. Kita sudah menjadi yang terbesar. Kita mulai jadi teladan di dalam rumah kita. Nah, adik-adik, jadi melalui firman Tuhan hari ini, Kak Giri mau kasih tugas nih, ya, kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Jadi adik-adik kelas kecil nanti akan melakukan tugas yang Kak Giri bilang tadi. Kalau selesai bermain, ya, semua mainannya dikumpulkan, ya, di tempatnya. Nanti mama dan papa akan memvideokan adik-adik. Oke? Dan kelas besar bisa bantu mama dan papa dengan menyapu. Nah, sambil menyapu nanti mama dan papa akan memvideokan, dan nanti videonya itu akan dikirimkan kepada Kak Giri atau kepada guru-guru sekolah minggu yang lain. Oke adik-adik, dan nanti juga akan ada ayat hafalan, ya. Nanti akan ada ayat hafalan dari Galatia pasal 5 ayat 13b. Jadi kepada adik-adik kelas besar yang sudah bisa membaca, silakan dihafal ya. Dan bagi adik di kelas kecil yang belum bisa baca, nanti bisa diajari sama mama dan papa di rumah. Jadi kakak percaya bahwa adik-adik semua pasti mau jadi yang terhebat. Iya kan? Iya, Kak Giri juga mau jadi yang terhebat. Tapi dengan cara apa tadi? Kita harus jadi teladan. Dengan cara apa? Saling menolong, saling membantu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, kembali lagi adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tentu mau sekali menjadi yang teladan, yang terbaik untuk kedua orang tua, untuk teman-teman, untuk bangsa dan negara, untuk gereja, dan untuk dimanapun.
Nah, mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dengan sebuah lagu, dan kita juga akan pakai gerakan kembali. Ayo, kakak undang semua adik-adik berdiri, kita bernyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Bisa semua? Kalau bisa semua, kita siap-siap, semua berdiri, musik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan Tuhan kita Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan Tuhan kita berikan. Tunjukkan, saksikan Tuhan kita berikan. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan menutupnya dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau Tuhan boleh memberkati ibadah sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya semua lagu-lagu pujian yang boleh kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan, setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kerendahan hati, yaitu dengan cara saling menolong satu dengan yang lain. Dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami dalam segala apapun yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.